Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. مع السلام يا حبيبنا. مع السلام يا حبيبنا. مع السلام يا حبيبنا. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Habibana Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf Da'i ila tariqillah yang sebentar lagi akan memberikan tausiah-tausiahnya, yang sebentar lagi akan memberikan mau'idhah hasanahnya, yang telah kita nanti-nanti dan tunggu-tunggu telah hadir bersama kita semua. Oleh karena itu kepada hadratul hadirin semuanya yang hadir dimohon untuk khidmat
Dimohon untuk duduk dengan tenang. Kita sambut kedatangan Habib. Kita terima tausiah dan mau'izah hasanahnya, yang mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama sambut Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kab. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal mashkura. Marhaban ya marhaban ya waral aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban, marhaban ya marhaban ya waral aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa salatuhu wa salamuhu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadi nabi iqtafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yustajabu laha walhamdulillahi rabbil. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat semuanya, sehat? Sehat badannya, sehat? Sehat dompetnya, sehat? Astagfirullah. Alhamdulillah. Perjalanan yang panjang dan diakhiri dengan keindahan. Saya berkeliling kemana-mana pada malam hari ini dan diakhiri di tempat yang bagi saya insya Allah termasuk taman surganya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi langkah kita semua. Kita bersama-sama berjuang, bersatu untuk menggapai ridhonya Allah. Jangan dikira kita kumpul di sini, kita bareng-bareng di tempat ini, kita duduk di tempat ini tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah, tentu tidak. Yang pasti mudah-mudahan dan saya harap mudah-mudahan di surga kita kumpul lagi bersama-sama. Walaupun kita sadar diri siapa kita tahu keburukan kita tahu aib kita. Manusia ini gak ada yang bisa dibanggain sebenarnya. Manusia ini sering saya bilang, manusia ini gak ada bedanya kecuali seperti sepiteng yang bisa berjalan. Tahu sepiteng? Gak tahu sepiteng? Sepiteng itu tempat kotoran, tempat pembuangan kotor. Kadang-kadang kita ngerasa kita ini paling cakep, paling cantik, paling glowing, paling keren. Padahal kita nggak sadar bahwa kita ini kemana-mana bawa kotoran. Betul atau tidak? Kalau kita pergi berjalan membawa sampah, malu nggak kira-kira? Kemana-mana bawa sampah, malu nggak kira-kira? Bau nggak kata orang? Kalau kita bawa kantong kresek isinya kotoran manusia, lebih malu nggak? Lebih malu atau tidak? Terus dalam perut kita apa? Sebenarnya apa bedanya? Kita ini sebenarnya kotoran yang berjalan, tapi kita nggak pernah nyadar. Kita ngerasa diri kita paling keren, kita ngerasa diri kita paling bagus, kita ngerasa sebenarnya kita ini adalah musibah. Manusia itu musibah sebenarnya. Kita ini dilahirkan dalam keadaan musibah.
Allah tawarkan kepada gunung, gunung menolak. Allah tawarkan kepada bumi, bumi menolak. Manusia tidak ditawarkan, mereka menawarkan diri kepada Allah untuk dibangkitkan. Itu Allah yang bilang. Makanya kita ini dilahirkan dalam keadaan musibah. Buktinya ketika kita lahir sudah baru lahir aja udah nangis. Terus ngarep hidup di dunia lurus terus. Aku tuh pengennya hidup di dunia senang terus, ya nggak bisa. Kita ini lahir dalam keadaan mendapatkan musibah. Semuanya. Orang berilmu, orang tidak berilmu dapat musibah. Orang kaya, orang miskin dapat musibah. Semua di antara kita adalah musibah. Semua di antara kita adalah musibah. Orang yang memiliki harta yang banyak musibah. Orang yang memiliki harta yang sedikit musibah. Namun terkadang musibahnya kita beda-beda. Jadi terkadang ada sebagian orang yang dapat musibah hari ini, besoknya dia nggak dapat. Besoknya lagi dia dapat, besok lagi nggak dia dapat. Dan terkadang seseorang menganggap dirinya saja yang mendapatkan musibah, padahal tidak. Semua di antara kita dapat musibah, cuman musibahnya beda-beda. Ada orang yang lebay sampai dia bilang, kamu gak bakalan tahu apa yang aku rasain. Betul atau tidak? Ada gak yang ngomong kayak gitu? Padahal yang lagi baca juga lagi nyesek dadanya. Sama juga, gak ada beda. Semua di antara kita begitu. Padahal musibahnya yang musibah anak alay apa sih, habis diputusin itu doang. Betul gak? Mending kasep, mending cakep gitu. Ya, pabalatak banget nanya. Belagu lagi. Ikhwani, jadi manusia itu semuanya musibah. Saya, kamu, kalian, orang yang nampak soleh sekalipun, hidupnya pasti banyak musibah. Kalau Nabi Muhammad saja ada musibahnya, terus kamu gak mau musibah, siapa kamu? Nabi Muhammad saja diusir dari kampungnya. Saya Habib padahal sudah berusaha untuk menjadi orang yang baik, tapi kenapa saya masih difitnah? Allah yang menciptakan kamu difitnah punya anak, terus kamu gak mau. Allah yang menciptakan kamu dibilang Allah punya anak. Nabi Isa itu anaknya Allah, dibilang begitu. Terus kamu gak mau difitnah, ya siapa kamu? Yang namanya musibah pasti kita akan rasakan. Makanya minta sama Allah, ya Allah jauhkan saya musibah. Jangan. Ya Allah jadikanlah saya bijak di dalam mengeluarkan diri saya dari masalah. Harusnya begitu, karena musibah pasti ada. Musibah pasti ada. Nangis pasti ada. Sedih pasti ada. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang bisa bijak di dalam ketika dia mengeluarkan dirinya dari satu masalah. Ada orang yang lebay, segala sesuatu dia jadiin masalah, mempersulit dirinya dan mempersulit orang lain. Sampai segala sesuatu dia haramkan. Semuanya haram. Ada yang merayakan hari kelahiran, hari ayah, dia bilang haram. Merayakan hari ibu, dia bilang haram. Melahirkan hari kebesaran Nabi besar Muhammad SAW, kelahiran Nabi Muhammad, dia bilang haram. Semuanya haram. Dia doang yang halal sendirian. Kok dipersulit umat? Demen banget begitu bikin sulit umat. Padahal agama Islam itu agama yang paling gampang, agama yang paling nikmat, agama yang paling mudah. Di dunia hidup enak, di akhirat masuk surga. Enak nggak kira-kira begitu? Tapi terkadang kita dibikin sulit. Semuanya salah, semua susah, semua haram, ini haram, semua haram. Akhirnya sebagian orang tidak tertarik dengan agama Islam kalau cara dakwahnya seperti itu. Agama Islam itu paling gampang, paling mudah. Makanya sahabat Nabi Muhammad SAW hidupnya semuanya nikmat, karena mereka mendapatkan didikan langsung dari Nabi besar Muhammad. Saya nggak mau cerita-cerita sedih tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir yatim, Nabi Muhammad kemudian usia 6 tahun piatu dan lain sebagainya. Karena saya tidak mau mengajak umat untuk cinta Nabi gara-gara kasihan. Tidak. Nabi Muhammad tidak perlu dikasihani. Sampai cerita sedih untuk mengajak orang lain sedih, kemudian mencintai Nabi Muhammad gara-gara sedih, saya tidak mau. Karena yang pantas dikasihani adalah kita, bukan Nabi Muhammad. Apa sih yang kita banggakan? Nabi Muhammad
memiliki keutamaan yang hebat di sisi Allah. Nabi Muhammad makhluk yang mulia, Nabi Muhammad makhluk yang agung, Nabi Muhammad uangnya nggak kehitung, kaya raya. Buktinya Nabi Muhammad banyak bersedekah. Makanya ada sebagian orang bilang, Habib saya nggak mau hidup di dunia, uang, saya nggak mau dunia, saya tinggalkan dunia, yang penting saya sejadah, saya ibadah saja, saya mau ibadah kepada Allah. Saya katakan kepadanya, memang kamu pikir ibadah nggak perlu uang? Ibadah perlu uang nggak kira-kira? Sholat kalau nggak pakai baju sah nggak? Terus baju dapatnya dari mana? Baju dapatnya dari mana? Dari beli. Berarti beli perlu uang. Berarti ibadahnya pakai uang. Zakat pakai apa? Pakai apa? Pakai pasir. Zakat mengeluarkan uang. Puasa, sahur, buka pakai apa? Pakai uang. Pergi haji pakai daun. Pergi haji ongkosnya pakai daun. Pakai uang. Makanya sebagian orang mengatakan saya nggak mau uang, saya mau fokus sama ibadah saja. Ya sebagian ibadah juga perlu uang. Yang dinamakan orang yang cinta dunia ketika hatinya sudah bersama dunia. Namun hamba Allah adalah orang yang mencari uang, mencari dunia. Namun dunia diletakkan di tangannya, bukan di dalam hati. Minta sama Allah, ya Allah berikanlah kemudahan bagi saya, rezeki saya, tapi letakkan dia di tangan saya, jangan letakkan di dalam hati. Karena kalau dunia sudah berada di dalam hati, akhirnya cinta dunia lupa semuanya. Kadang-kadang musuhan adik sama kakak gara-gara 1 meter tanah doang. Dia bisa kehilangan adiknya gara-gara dunia. 1 meter tanah. Andai saja dia mencari uang, dia akan dapatkan ratusan meter. Tapi kalau adik bisa dicari di luar. Bisa dicari? Tidak bisa. Kalau kakak bisa dicari gantinya? Nggak bisa. Tapi Allah jadikan bukti bahwa sungguhnya dunia terkadang pintar bikin kita bermusuhan satu sama lain. Bapaknya udah capek-capek nyari uang banyak supaya anaknya hidup senang. Bapaknya meninggal dilupain. Yang diingat hanya hartanya saja. Dan bapak adalah penyebab anaknya bermusuhan satu sama lain karena harta yang ditinggalkan. Makanya kalau cinta kepada dunia sudah diletakkan di dalam hati, maka tidak akan ada kenikmatan. Tidak akan pernah ada kenikmatan. Tapi dunia perlu atau tidak? Uang perlu atau tidak? Perlu. Saya mau sedekah tapi gak punya uang, bagaimana bisa sedekah? Paham atau tidak? Jadi uang perlu, akan tetapi letakkan ia di tangan, jangan letakkan dalam hati. Sehingga kalau kehilangan dari hartamu, dari rezekimu, tidak berkurang keimananmu kepada Allah. Enggak sampai orang yang kalau pilot kehilangan 10 juta sudah seperti mau meninggal saja. Wah, saya udah ngumpulin capek-capek, dia lupa. Padahal dia bisa saja bekerja dan mengumpulkan uang jauh lebih banyak daripada apa yang telah hilang. Nah, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hilang darimu yang sedikit, tapi Allah berikan yang lebih banyak. Makanya ikhwani, akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita hendaknya bersyukur kepada Allah. Malam ini kita dikumpulkan bersama-sama di dunia, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di syurganya Allah. Saya berharap kepada Allah semua yang merelakan waktunya untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini, Allah berikan husnul khatimah. Orang-orang yang sudah ngantuk, ya, yang sudah kangen sama bantal gulingnya, ataupun yang sudah pengen nyantai, nonton dan semisalnya, mereka lebih memilih untuk duduk di majelis-majelis ilmu. Saya berharap kepada Allah, di saat sebagian orang kesusahan dengan siksaan Allah, kita semua mendapatkan kemudahan di sisi Allah. Amin ya Rabbal. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah, kita mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad. Betul atau tidak? Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW berada pada bulan Rabiul Awal. Kenapa Nabi Muhammad tidak lahir pada bulan Ramadan? Padahal bulan Ramadan adalah bulan terbaik. Kenapa Nabi Muhammad tidak lahir pada bulan Dzulhijjah? Padahal bulan Dzulhijjah adalah bulan yang
baik. Dikatakan oleh para ulama, Nabi Muhammad tidak lahir di bulan yang mulia karena Allah ingin menunjukkan kalau Nabi Muhammad itu mulia bukan karena bulan, tapi bulan menjadi mulia karena Nabi Muhammad SAW. Bulan Rabiul Awal tidak dikenal oleh sejarah dengan kejadian apapun, tidak ada. Bulan Ramadan dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Dzulhijjah, bulan yang haram, bulan yang dipuji oleh Allah. Bulan Rajab, bulan yang mulia. Bulan Rabiul Awal tidak ada historinya sedikit pun, tidak ada sejarahnya sedikit pun. Maka seakan Allah mengatakan bahwa Muhammad saya jadikan lahir pada bulan Rabiul Awal supaya orang-orang tidak mengira Muhammad mulia karena bulan, tapi bulan yang menjadi mulia karena keberadaan Nabi besar Muhammad SAW. Kan kalau orang kita itu kan sibuknya dengan begitu tuh. Lahir di Mekah, wah keponakan saya hebat tip, lahirnya di Mekah, itu kan sibuk sama tempat. Wah lahirnya bulan Ramadan, wah lahirnya meninggalnya hari Jumat, itu orang baik, meninggalnya hari Jumat. Kan orang kita biasanya begitu. Meninggalnya di masjid Bib, padahal nyolong kotak amal. Meninggalnya di Mekah, padahal Abu Jahal. Meninggalnya di Mekah, padahal Abu Lahab. Bisa atau tidak seperti itu? Bisa. Kan orang kita kadang-kadang seperti itu. Meninggalnya di masjid, meninggalnya hari Jumat, meninggalnya di kota Mekah, meninggal. Padahal tidak memberikan efek sedikit pun, kecuali memang keberkahan dari Allah bagi orang yang betul-betul beriman. Maka Allah tidak inginkan orang-orang mengira Nabi Muhammad mulia karena bulan, tapi bulan yang menjadi mulia karena sebaik-baiknya hari, sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi, adalah hari Jumat. Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Kenapa Nabi Muhammad tidak lahir hari Jumat? Kenapa hari Senin? Hari Senin tidak ada ceritanya sama sekali. Hari Sabtu hari yang mulia bagi umat Yahudi. Hari Minggu hari yang mulia bagi umat Nasara. Hari Jumat hari yang mulia bagi umat Islam. Kenapa tidak di hari-hari yang mulia seperti itu? Kenapa dipilih hari Senin? Hari yang tidak ada latar belakang, untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mulia bukan karena hari, tapi hari Senin, hari yang kita muliakan, bahkan kita berpuasa pada hari tersebut, menjadi mulia karena keberkatan Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad itu betul-betul dicintai oleh Allah. Bahkan Allah katakan di dalam Al-Quran, wa rafa'na laka, wa rafa'na, aku angkat namamu setinggi-tingginya wahai Muhammad. Saya tanya, ada nggak nama yang lebih hebat dari nama Nabi Muhammad? Ada atau tidak? Mau artis, mau pemain bola, mau orang sehebat apapun, sekelas Cristiano Ronaldo, ya, yang followersnya banyak, tapi nggak belagu. Kita followersnya 3 aja belagu, ya. Live streaming lagi yang nonton 1 orang doang. Itu pun teman kita doang yang nonton. Cristiano Ronaldo misalnya, banyak followersnya, hebat bagi sebagian orang pemain bola. Atau artis siapa yang banyak followersnya? Siapa? Ya siapalah pokoknya. Dia terkenal, followersnya banyak. Tapi apakah ada orang yang sehebat Nabi Muhammad yang namanya disebut di mana-mana? Saya kasih contoh 1 aja, jangan banyak-banyak. Di 1 RW ini banyak nggak musolanya? Ada beberapa musola. Di 1 desa ini beberapa musolanya, banyak atau tidak? Di kecamatan banyak nggak musolanya? Nggak terhitung. Itu setiap subuh manggil asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama Nabi Muhammad bisa berapa musola ada? Itu baru sholat subuh. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Berapa musola? Saya belum berbicara tentang masjid. Berapa musola dan berapa masjid yang ada di Jawa Barat yang memanggil nama Nabi Muhammad SAW setiap sholat 5 waktu? Berapa kali ya coba? Ada nggak orang lebih hebat dari itu? Nama Nabi disebut di setiap masjid yang ada di Indonesia. Baru di Indonesia, belum di luar negeri.
Berapa banyak umat Islam? Kalau kita ngelihat yang biasanya di Bandung aja, ngelihat di Bandung, wah banyak banget umat Islam. Kita belum ngelihat di luar. Umat Islam di luar begitu banyak, begitu ramai. Berapa banyak orang yang memanggil nama Nabi Muhammad? Itu baru cerita masjid sama musola. Belum orang yang tahiyat setiap pagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa miliar kali Nabi Muhammad namanya disebut? Ada nggak orang yang lebih hebat dari itu? Allah yang bersumpah, wa rafa'na, aku angkat namamu setinggi-tingginya wahai Muhammad. Setiap di antara kita membaca nama Nabi Muhammad sehari 5 kali. Kita, belum yang di luar sana, belum di luar negara sana, belum para malaikat. Kira-kira ada nggak yang berani melawan Nabi Muhammad SAW? Gak ada. Nama Nabi Muhammad paling banyak disebut karena itu janji Allah. Dan Nabi Muhammad adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih, yang tidak ada yang seindah Nabi Muhammad SAW. Sahabat Al-Barra ibn Azib, pernah suatu waktu beliau termenung, ya. Beliau buka jendela rumahnya dan beliau melihat rembulan. Rembulan begitu indah. Manusia itu paling suka kepada hal-hal yang indah. Wajah yang tampan, wajah yang cantik. Manusia pada umumnya begitu, suka kepada yang indah-indah. Semua manusia melihat kepada rembulan itu adalah hal yang sudah menjadi tabiat manusia, suka kepada hal-hal yang terang benderang dan indah. Beliau membuka jendelanya, memperhatikan keindahan bulan purnama. Lalu seketika Nabi Muhammad lewat dari bawah. Nabi Muhammad lewat melalui tempat tersebut. Maka beliau katakan di dalam hadis yang sahih, beliau katakan, ketika saya sedang asyik melihat rembulan, saya melihat wajah Rasulullah, maka saya melihat rembulan, lalu saya melihat wajah Rasulullah, lalu saya melihat rembulan, lalu saya melihat wajah Rasulullah. Fa wallahi la wajhu Rasulillahi adwa'u min al-qamari lailatal badr. Kata beliau, demi Allah, demi Allah, demi Allah, wajah Rasulullah wajah Rasulullah jauh lebih menarik bagiku dibanding bulan purnama. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu keindahannya begitu luar biasa hebat. Tampan sekali. Suaranya bagus sekali. Sifatnya baik sekali. Kalau satu saja dimiliki oleh seseorang, maka sudah lebih cukup untuk dicintai. Kalau ini semuanya tergabung di dalam diri Nabi Muhammad. Saya tahu kenapa sebagian orang tidak cinta mati kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena belum kenal. Andai kita berusaha untuk mengenal Nabi Muhammad, tentu kita akan cinta mati. Anak-anak kecil seperti ini pada zaman Rasulullah datang, anak-anak muda, perempuan-perempuan muda datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, nahnu jawari min bani najjari ya habadha Muhammadin min jari. Oh, beruntungnya kami. Kata mereka, beruntungnya kami menjadi tetangga Nabi Muhammad SAW dan kami mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, atuhbibnani? Apakah kalian cinta kepadaku? Maka mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, saya cinta kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya saya mencintai kalian. Bahkan anak kecil pun faham tentang cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna. Ketampanan Rasulullah luar biasa. Keindahan suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu hebat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti yang saya katakan, kalau satu saja dimiliki oleh seseorang, maka sudah cukup bagi dia untuk mencintai orang tersebut. Kita manusia begitu. Ada orang pelit, kikir, banyak maksiatnya, tidak pernah berbuat baik, tapi wajahnya tampan, masih enak dipandang. Betul atau tidak? Masih enak gitu dilihat, walaupun ini jahat, orangnya nggak benar, tapi dia ada nilai jualnya begitu. Wajahnya tampan, masih enak dilihat. Atau wajahnya cantik, masih enak dilihat. Atau mukanya serem banget, jelek banget, tapi setiap hari ngasih kita uang 10 juta, kira-kira mau nggak kita duduk sama dia? Enak aja kita ngeliat mukanya. Atau terkadang ulama
orang yang alim, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang soleh, sudah sepuh banget. Ya, wajahnya juga nggak ganteng-ganteng amat gitu. Ya. Tapi kadang-kadang kita bilang adem banget ngelihat mukanya. Ya, karena apa? Karena keilmuan yang dia punya, bukan gara-gara wajahnya yang tampan, bukan. Menarik. Nah, bayangkan semua keindahan tersebut bersatu ada pada diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, ya, saya katakan sekali lagi, kenapa kok kita nggak cinta mati sama Nabi? Jawabannya gampang. Karena kita belum kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta kepada seseorang, tahu nggak? Aku mau ceritain sama kamu tentang si dia. Siapa? Si dia yang kamu suka. Kira-kira kita ngantuk nggak dengerin nama dia? Kira-kira kita sukar atau tidak ketika mendengar nama orang yang kita cintai? Tentu tidak. Kita akan merasakan asyik. Tapi cinta itu belum ada pada diri kita. Cinta kepada Nabi tersebut belum ada pada diri kita, sehingga kita tidak mengenal beliau. Makanya ada sebagian orang yang berani melukis Nabi, berani komentari Nabi dengan komentar yang negatif. Kalau kata saya, mereka itu belum kenal saja sama Nabi. Jadi yang mereka ejek bukan Nabi Muhammad yang ada, bukan. Tapi Nabi Muhammad yang mereka dengar dari orang lain. Sehingga sebenarnya yang diomongin bukan Nabi Muhammad SAW kita, tapi Nabi Muhammad yang digambarkan oleh sebagian orang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita bersyukur kepada para ulama kita terdahulu, mereka membuat program-program seperti ini. Bayangkan kalau tidak ada peringatan Maulid Nabi Muhammad, bagaimana kira-kira nasib anak-anak kita? Bagaimana kira-kira nasib cucu-cucu kita? Bagaimana kira-kira nasib orang di sekitar kita? Sudah ada Maulid saja, terkadang kita tanya, siapa yang tahu nama nenek Nabi Muhammad yang berasal dari kota Madinah? Angkat tangannya. Siapa yang tahu nama nenek Nabi Muhammad SAW yang berasal dari kota Madinah? Halo? Assalamualaikum. Tahu atau tidak nama nenek Nabi Muhammad SAW yang berasal dari kota Madinah? Tenyaho. Ada Maulid Nabi Muhammad setiap tahunnya yang membuat kita semakin cinta kepada Nabi saja. Terkadang sebagian nama keluarga dekat Nabi kita tidak kenal, ataupun diam-diam kita buka Google, ya, Syekh Google, Ustadz Google, tahu semua nih. Bayangkan kalau tidak ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, mungkin anak-anak kita sudah semakin jauh dari nama Allah, semakin jauh dari nama Rasulullah SAW. Saya nggak perlulah pengajian-pengajian, saya mau hidup senang. Saya tantang orang yang mengatakan dirinya mengejar kesenangan. Apakah mereka akan senantiasa senang? Bukankah orang yang justru di pengajian atau memikirkan akhirat, hidup mereka jauh lebih tenang dibanding orang yang merasa diri mereka berbahagia? Ayo, habiskan uangmu untuk kebahagiaan. Lakukan maksiat semaumu. Pagi hari kamu lakukan, sore hari udah nangis lagi. Ada aja masalah. Ada aja masalah. Orang namanya hidup kita di dunia banyak masalah. Wah, saya pokoknya malam mingguan saya mau sama pacar saya, bodoh amat orang mau ngomong apa. Pokoknya saya mau puas-puasin hidup saya. Puas, pagi puas kamu, malam puas, pagi udah pusing lagi kamu. Hidup di dunia itu seperti itu. Kecuali orang yang menghabiskan umurnya untuk Allah dan Rasulnya. Nggak lama hidup kita. Paling lama 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Setelah itu apa? Paeh. Setelah itu apa? Mati kita. Apa yang kita mau banggakan? Saya mau tanya, apa yang kita mau banggakan? Ayo, pikir. Saya bisa jadi meninggal sekarang. Antum bisa jadi meninggal sekarang. Banyak banget. Apalagi yang penyakitan. Ada nggak yang meninggal usianya di bawah kamu? Usia 10 tahun ada yang meninggal nggak? 5 tahun? 2 tahun? 1 tahun? 1 bulan? 1 hari? 1 jam? 1 menit lahir langsung meninggal? Yang meninggal dalam perut? Terus kenapa kok kamu kepedean banget bisa hidup lama? Kok masih pede begitu? Wah, besok saya mau begini, lusa saya mau begini. Padahal kita yakin kalau ada 100%, di atas 100% kita yakin kita bisa meninggal.
Orang kampung kita meninggal. Jangankan orang rumah kita ada yang meninggal. Terus kok bisa setan bikin kita lupa sebegitu rupa? Bikin kita ngerasa aman. Besok aku mau begini, lusa aku mau begini. Wah, calonku yang kayak begini. Wah, saya pengennya yang kayak oke. Apa kamu apa? Hidup kamu itu sekarang, bukan yang akan datang atau yang masa lalu. Yang masa lalu sudah berlalu, yang akan datang kamu tidak pernah tahu. Kehidupan kamu itu kapan? Di saat ini. Kamu mau baik, kamu akan dapatkan kebaikan. Kamu mau buruk, ya keburukan yang kamu akan dapatkan. Makanya saya berharap mudah-mudahan nasihat seperti ini dipegang. Ayolah, kita mau ngapain bahagia di dunia untuk sesaat? Buat apa? Buat apa? Yang kita kejar adalah akhirat. Ayo, sekali-sekali bentang sejadah. Tanya sama Allah, ya Allah, kira-kira apa amal yang bisa saya banggakan di hadapanmu? Apa ya? Mikir coba sekali-sekali, apa ya? Ibadah sholat emang udah kewajiban. Saya pernah bersodakoh, tapi gak ikhlas kayaknya, pengen dipuji sama orang. Saya pernah, pikir coba sekali-sekali, ada gak sesuatu yang bisa kamu banggakan di hadapan Allah sehingga kamu yakin dengan ibadah tersebut kamu bisa dapatkan surga? Sekali-sekali coba begitu. Jangan anggap diri kita aman terus. Tidak. Harusnya sekali kita tanya sama diri kita, ada nggak amaliyah yang bisa membawa kita kepada surganya Allah? Ayo kita berjuang bersama-sama, bersinergi satu sama lain. Kamu bisanya apa, saya bisanya apa. Ayo kita bareng-bareng, kita berdakwah di jalan Allah. Ayo kita bikin semua orang masuk surga. Dan itu dakwah saya. Saya ingin siapapun musuh saya, sahabat saya, teman saya, orang yang benci kepada saya, ayo semuanya, ayo masuk surga bareng-bareng. Ayo semuanya masuk surga. Wah tapi itu nggak kunutan deh, bodoh amat, yang penting kita masuk surga bang. Wah tapi itu kalau sholat tarawehnya dia formasinya 4-4-3 beda sama kita. Nggak apa-apa, terserah, yang penting semua masuk surga. Kita sama orang yang tidak Islam pun kita dekati, mereka ajarkan kepada mereka agama Islam. Apalagi cuma beda organisasi, apalagi cuma beda kelompok, apalagi cuma beda RW. Ayo bareng-bareng kita masuk surga semua. Itu dakwah baginda Rasul SAW. Bahagiakan dirimu, karena keburukan itu pasti ada. Ini ada orang hidupnya sumpah terus, dengerin keburukan orang, keburukan. Saya kalau sama sahabat-sahabat saya, sama teman-teman saya sering berpesan, kalau ada yang ngomongin Habib, jangan dikasih tahu ke saya. Kalau ada yang ngomongin saya, jangan kasih tahu sama saya. Kalau ada yang pernah ngejelekin saya, jangan kasih tahu saya. Kalau ada yang fitnah saya, jangan pernah terdengar oleh telinga saya. Biarkan saya hidup nyaman, seakan semua orang mencintai saya. Enak hidup begitu. Ini datang orang kepada saya bilang, Habib, antum dibilangin begini begitu, begini begitu. Kamu kalau jujur, berarti kamu adalah pengadu domba. Dan kamu kalau bohong, berarti kamu memfitnah. Kamu jujur atau kamu tidak jujur, kedua-duanya kamu salah. Ngapain ngomongin ke saya? Kalau ini enggak, dicari tahu siapa yang ngomongin saya kemarin, siapa yang fitnah saya kemarin, siapa sih yang ngejelek-jelekin saya. Untuk apa kamu tahu? Biarin. Sekelas Nabi Muhammad saja ada yang jelek-jelekin, apalagi kita. Betul atau tidak? Ya, jadi enak begitu, enjoy. Orang kalau beriman kepada Allah hidupnya tenang. Kalau ada yang membicarakan saya dari belakang, berarti dia di belakang saya dong. Berarti saya di depan. Betul nggak? Bayangkan hidup kamu tidak ada yang ngomongin sama sekali. Jelek banget berarti hidupnya. Gak ada yang ngomongin, gak ada yang fitnah, gak ada yang menjelek-jelekkan. Berarti sejelek itukah dirimu? Sehingga gak ada yang mau fitnah kamu, gak ada yang mau menjelekkan kamu, tidak ada yang mau menghasut kamu. Jadi intinya apa? Intinya ambil kehidupan kita ini pelajaran daripada kehidupan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya harap semua keluar dari majelis ini dalam keadaan bahagia. Saya berdoa karena saya mesti musafir nih, perjalanan dari Jakarta ke sini. Ada majelis barusan dan sekarang juga majelis, besok masih majelis, belum sempat pulang ke rumah, masih musafir. Jangan lihat wah ini Habib doanya pasti manjur, enggak. Tapi musafir. Kata Nabi doanya musafir itu diijabah. Jadi niatkan sekarang apa yang kalian niatkan di dalam hati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah dan insya Allah saya aminkan.
Saya juga pernah waktu itu, pertama kali saya datang ke Mekah, ketika saya pertama kali datang ke Mekah, sebelum saya melihat Ka'bah, saya sempat membaca hadis. Saya tinggal di Arab cukup lama, 4 tahun di sana, hampir 5 tahun. Tinggal nggak pulang-pulang di sana. Kemudian saya di Mekah itu untuk umrah. Pertama kali saya umrah. Sebelum saya umrah, saya baca kitab hadis. Kata Nabi, orang yang pertama kali melihat Ka'bah kemudian dia berdoa, maka doanya pasti diijabah. Maka semalaman saya nggak tidur mikirin kira-kira doa apa yang paling komplit. Sayang kesempatan sekali dan dapatnya ijabah dari Allah kalau saya nggak minta pintar-pintar minta. Karena di dalam berdoa juga harus punya trik. Ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Tahu Abu Hurairah? Dipanggil sama Nabi. Abu Hurairah, panggil 2 sahabat kamu datang ke sini. Kalian doa nanti saya yang aminkan. Kalau Nabi Muhammad yang aminkan, kira-kira diijabah atau tidak semua? Apa kata Allah? Wala sawfa yu'tika rabbuka. Pasti aku akan ijabah, kata Allah. Akhirnya 3 sahabat tersebut maju. Yang satu kata Nabi, ayo kamu doa. Dia angkat tangan. Ya Allah, minta ini, minta itu. Semua dia minta. Mumpung setengah jam belum kelar-kelar. Mumpung ini pasti diijabah doanya. Akhirnya dia panjang lebar doa. Kata Nabi, sudah belum? Belum ya Rasulullah, masih ada. Terusin, kata Nabi. Setelah dia selesai, kata Nabi, amin. Ayo yang kedua. Yang kedua doa juga, dan doanya lebih panjang dari yang pertama. Kata Nabi, sudah selesai belum ya wahai fulan? Belum ya Rasulullah. Terusin, kata Nabi. Dia doa. Setelah itu kata Nabi, amin. Sekarang giliran Abu Hurairah. Abu Hurairah maju lalu berdoa. Apa kata Abu Hurairah? Ya Allah, aku meminta kepadamu apa yang diminta oleh kedua sahabatku. Apa kata Abu Hurairah? Ya Allah, aku meminta kepadamu apa yang telah diminta oleh kedua sahabatku, dan berikanlah kepadaku pemahaman di dalam ilmu dan kemudahan di dalam hafalan. Doanya kurang dari 1 menit, hanya beberapa detik, tapi lebih hebat dibanding kedua sahabatnya. Karena cara berpikir Abu Hurairah hebat. Kalau sekarang ada orang datang kepada saya, Habib doain saya biar punya kerjaan. Kata saya, salah, kamu minta doanya. Yang benar apa Habib? Yang benar apa Habib? Doanya begini, Habib doakan saya supaya punya gaji walaupun gak kerja. Betul atau tidak? Enakan kerja banyak tapi gak ada gaji, atau punya gaji tapi gak kerja? Iya. Kadang sebagian orang berpikir yang penting saya kerja. Salah kamu. Yang penting itu gaji. Kerja itu nomor berapa? Betul atau tidak? Nah, ini sahabat Nabi. Ya, karena sebagian kerjaan kadang-kadang orang ada yang kerja dari jam 8 pagi, selesainya jam 5 sore, dapatnya cuma 1,5 juta, ada nggak? Yang jam 8 pagi, pulangnya jam 12, tapi hasilnya 3,5 juta, ada nggak? Ada yang kerja jam 10 pagi, jam 12 sudah pulang, tapi hasilnya 5 juta, ada nggak? Ada yang datang ke kantor cuma tanda tangan, masuk rekeningnya 1 miliar, ada nggak? Jadi nggak penting kerja, yang penting gaji. Ini sahabat cerdas. Dia nggak penting doa panjang, tapi sesuai dengan apa yang dia harapkan. Maka ketika itu malam hari saya berpikir, apa kira-kira doa-doa, pikir. Sampai keesokan hari saya berjumpa dengan Ka'bah, mata saya memandang kepada Ka'bah, kira-kira yang saya doakan apa, tahu nggak? Supaya apa? Saya berdoa, ya Allah, tidaklah saya meminta kepadamu dimanapun tempat kecuali doa saya diijabah. Ya Allah, saya meminta kepadamu pada saat ini, dan saya yakin doa saya diijabah. Saya tidak berdoa di satu tempat kecuali doa saya diijabah. Itu unlimited, ya kan? Ketika kalau kita minta doa, ya Allah saya minta uang, mungkin dapat uang. Ya Allah permudah saya untuk mendapatkan istri yang cantik, bisa jadi ya. Ya Allah permudah saya supaya mendapatkan fasilitas mobil yang keren, bisa jadi. Ya Allah saya minta, tidak pun saya minta dimanapun tempat kecuali saya dikasih. Itu dimanapun tempat insya Allah dijawab. Dan alhamdulillah sampai sekarang apapun yang saya harapkan Allah permudah, alhamdulillah. Dan harapan saya pada malam hari ini, tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali kita dapat husnul khatimah. Banyak ibadah tapi meninggalnya busuk, untuk apa? Ya,
Jadi harapan saya semuanya ini, yang kecil, yang besar, yang tua, semuanya, mudah-mudahan karena saya cinta kepada kalian semua, mudah-mudahan kalian juga cinta kepada saya. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dibangkitkan bersama-sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Walaupun kami tahu lidah kami tidak pantas untuk meminta kepadamu, karena banyaknya dosa yang kami lakukan ya Allah. Dosa yang kami lakukan di hadapan manusia atau kami sendiri yang paling tahu siapa diri kami ya Allah. Ya Allah, sebenarnya kami tidak pantas untuk meminta kepadamu, karena kami tahu siapa kami, kapasitas kami ya Allah. Kami adalah hamba yang hina, hamba yang penuh dosa. Kami minta ampun, mohon maaf kepadamu ya Allah. Dengan ikhlas dari hati kami mohon ampun ya Allah. Kami tahu kami tidak mungkin diijabah, akan tapi kami yakin salah seorang di antara yang hadir adalah orang yang soleh. Jangan pandang kami, tapi pandang keberadaan mereka bersama kami ya Allah. Kami mohon supaya kami mendapatkan husnul khatimah, dan mohon ampunanmu dari lubuk hati kami, mohon ampun kepadamu ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah, Astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa kita dan pulang dari tempat ini tidak membawa dosa sedikit pun. Dosa yang pernah kita lakukan lupakan, minta ampun sama Allah, insya Allah Allah sudah ampuni dosa kita. Pulang dari tempat ini jangan pernah ceritakan kepada siapapun, karena manusia bisanya cuma nyinyir, ya, bisanya ngejelekin kita. Saya mau curhat tentang keburukan saya, jangan. Manusia nggak bakalan ngasih jalan keluar, curhatnya sama Allah aja. Manusia itu bakalan ingat keburukan kita. Kalau dia lagi baik mungkin dia tutupi, tapi kalau kita lagi musuhan bakalan diungkit-ungkit keburukan kita. Jangan pernah ceritakan kepada siapapun, biarkan keburukan kita, dosa kita antara kita sama Allah saja. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.